Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Askanisi Ulwan dari kelas Desain Komunikasi Visual C, Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan terkait rebranding logo batik keris yang telah saya buat. Berikut saya akan paparkan. Yang pertama, saya telah mencari research tentang batik keris. Batik Keris adalah sebuah perusahaan yang didirikan di Kelurahan Semani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Indonesia pada tahun 1946 yang didirikan oleh Kosum Cokro Saputro. Perusahaan ini umumnya menghasilkan berbagai macam produk tekstil seperti baju dan produk kerajinan tangan. Bidang usaha ini sebenarnya telah dijalankan oleh ayahnya, yaitu Kwe Tiong Jing sejak tahun 1920. Perubahan politik pada tahun 1966 membuka cakrawala baru bagi kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia. Pemerintah membuka kesempatan penanaman bagi modal asing atau PMA dan modal dari dalam negeri atau PMDN. Usaha dagang batik keris mengambil peluang ini dengan memanfaatkan pinjaman yang diberikan oleh pemerintah. Seiring dengan berkembangnya usaha yang dirintis, maka pada tahun 1970 terjadi perubahan status perusahaan dari bentuk perusahaan perseorangan menjadi bentuk perusahaan terbatas atau PT. Batik Keris mendirikan PT dan Liris diarahkan untuk memproduksi benang, pertenunan, finishing pewarnaan, serta konveksi pakaian jadi. Dan hasil produksi batik maupun tekstil yang diproduksi oleh PT Batik Keris dipasarkan untuk kebutuhan sebagian besar dalam negeri dan kebutuhan ekspor. Berikutnya adalah brainstorming. Dari yang pertama adalah jenis produk, yaitu baju dan kerajinan tangan. Kemudian yang kedua adalah sejarah berdiri pada tahun 1945 yang didirikan oleh Kasum Cokro Saputro dan berletak di Sukoharjo. Kemudian ada tujuan yang mengarah ke anak-anak, remaja, dan orang tua. Kemudian ada konseptualisasi logo. Filosofi keris merupakan salah satu falsafah hidup yang diyakini oleh masyarakat Jawa hingga kini. Sebagian orang meyakini filosofi ini sebagai bentuk penghambaan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Jawa percaya bahwa sejatinya manusia dan Tuhan itu senantiasa menyatu dan melebur tanpa jarak. Keris merupakan simbol dari keinginan, harapan, cita-cita, dan identitas dari pemiliknya untuk menghamba kepada Tuhan. Mereka yang menjadikan keris sebagai falsafah hidup sejatinya memahami nilai-nilai kehidupan tersebut. Kemudian mengenai background batik yang berada di dalam logo. Kali ini kami akan menggali lebih jauh tentang batik parang, yakni motif batik yang tua di Indonesia. Sesuai namanya yang diambil dari kata pereng. Motif batik ini berupa garis lengkung-lengkung serupa dengan ombak laut. Simbol mata parang yang seperti huruf S tersebut melambangkan kekuasaan, kekuatan, dan semangat yang tidak pernah padam. Itulah sebabnya pada masa kerajaan Mataram Kartosuro atau Solo, motif batik parang ini hanya bisa dipakai oleh raja, penguasa, dan kesatria. Batik parang juga disebut sebagai batik larangan karena tidak boleh dipakai oleh rakyat biasa. Kemudian adalah sketsa logo batik keris yang telah saya buat di media kertas. Berikut adalah rough design dari batik keris yang telah saya buat. Dan ini adalah final artwork logo batik keris. Selanjutnya adalah logo result dari batik keris. Sebagai sebuah konsep untuk logo batik keris dengan gambar keris yang mengarah ke langit dan latar belakang batik,
Berikut adalah deskripsi yang bisa dijadikan panduan untuk merancang logo. Yang pertama, dari bentuk logo. Saya di sini menggunakan bentuk bulat sebagai dasar logo untuk mewakili kesatuan dan kesinambungan. Kemudian, untuk gambar keris yang elegan dan terlihat menarik di tengah logo. Keris yang mengarah ke langit dapat memberikan kesan spiritualitas dan aspirasi yang tinggi. Kemudian untuk bentuk keris. Gambar yang saya gunakan dalam logo dapat direpresentasikan dengan gaya yang sederhana dan ikonik. Keris tersebut merupakan senjata yang berasal dari Jawa Tengah, dengan bilah keris yang melengkung, gagang, dan penjuru yang jelas. Kemudian maksud dari keris yang mengarah ke langit. Keris pada logo dapat digambarkan mengarah ke atas dan menandakan aspirasi dan keinginan untuk mencapai kesuksesan yang tinggi. Kemudian untuk latar belakang batik. Di sini saya menggunakan motif batik Solo atau batik Pereng yang sesuai dengan identitas batik keris dari kota Solo. Motif batik yang saya gunakan ditempatkan sebagai latar belakang logo yang memberikan kesan tradisional dan khas Indonesia. Kemudian warna. Di sini saya menggunakan warna yang khas untuk batik seperti warna alam, dan sini saya menggunakan warna coklat. Kemudian untuk keris, saya memilih warna yang kontras dengan latar belakang batik, dan di sini saya menggunakan warna emas dan perak sehingga keris terlihat menonjol. Dari warna yang saya gunakan mempunyai kesinambungan warna agar keseluruhan logo terlihat harmonis dan mudah dibaca. Kemudian teks atau font. Di dalam logo saya menggunakan font Glacial Indifference karena dengan font yang sederhana cocok dengan gaya estetika dan keseluruhan logo untuk mudah dibaca. Dan berikut adalah pengaplikasian logo dari sebuah produk yang berupa kaos. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.